Oke, kita mulai perkuliahan keempat. Pak langsung share screen aja untuk materi keempat. Ada kelihatan? Masih loading, Pak. Oh, sudah keluar. Udah ya. Oke, kita mulai materi keempat. Nah, ini menyangkut penulisan untuk web. Nah, jadi penulisan untuk web ini maksudnya berita di media siber atau di, di media online. Jadi teknik penulisan dan model pelaporan media atau jurnalisme online ini itu memperhatikan unsur-unsur atau ciri-ciri jurnalisme online. Kemudian teknik menulisnya teras berita, dan satu lagi gini, kalau untuk media online ini sama dengan media cetak. Nah, berarti kalau udah paham media cetak ya, kalau udah ada belajar teknik penulisan berita sebelumnya dengan dosen lainnya ya itu sama. Di media online sama media cetak sama, beda dengan televisi atau radio. Nah, jadi media online sama media cetak itu sama. Jadi untuk teras berita itu modal utama seorang reporter untuk menarik minat pembaca sehingga pembaca akan terus tertarik membaca sampai selesai berita yang ditulisnya. Kemudian teras berita yang baik menyampaikan secara ringkas intisari persoalan yang diberitakan. Jadi intisari persoalan adalah fakta yang paling penting dari seluruh fakta dari persoalan itu. Jadi menentukan fakta yang penting adalah sama halnya dengan menentukan nilai berita itu atau news value-nya. Kemudian pada umumnya sesuatu yang penting itu sekaligus sesuatu yang menarik. Nah, jadi dengan demikian jika penulis telah menemukan fakta terpenting untuk ditampilkan dalam lead, ia tinggal menulis lead itu dengan menarik. Kemudian pedoman untuk menulis teras berita ini adalah singkat, spesifik, identifikasi dengan jelas, hindari bentuk pertanyaan atau kutipan, beri keterangan waktu dengan tepat dan keterangan ya waktu dengan tepat. Maksudnya, adapun jenis-jenis beritanya adalah ringkas, kutipan, teras berita menunjuk pertanyaan deskripsi, latar belakang, kontras, lead memukul dan lead aneh. Jadi ini nanti bisa diperdalam. Kemudian teknik menulis tubuh berita, itu tadi teras berita. Nah, sekarang tubuhnya. Tubuh berita itu atau news body merupakan tempat di mana berita terletak. Jadi dalam tubuh berita lah, pembaca dapat mengetahui berita yang sesungguhnya dalam arti bukan rangkuman, karena tubuh berita menyimpan informasi yang penting. Jadi tubuh berita hendaknya ditulis semenarik mungkin sehingga mampu membuat pembaca terus membaca berita tersebut, namun dengan tetap menjaga keringkasan berita karena ruang yang terbatas dalam surat kabar. Jadi tubuh berita dapat disusun dengan susunan piramida terbalik, dengan susunan kronologis, maupun dengan susunan di mana informasi penting diletakkan di awal. Jadi yang penting itu di awal, yang kurang penting di bawahnya, yang tidak penting di bawahnya. Jadi kalau dipangkas dia tidak akan berpengaruh terhadap berita tersebut. Teknik penyusunan tubuh berita membuat berita yang baik juga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kesatuan tubuh berita. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan cara mengulangi kata-kata kunci, memakai kata maupun frase transisi yang tepat, serta menyusun struktur berita dengan benar dan mengalir. Jadi di samping itu, kekuatan tubuh berita dapat pula dibangun dengan menyertakan kutipan, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber berita, menyertakan nama, jabatan sumber berita, attribution, memberi identifikasi yang jelas tentang siapa sumber berita, serta menyertakan latar belakang berita. Nah, ini contoh beritanya, ada kegiatan mana si Aji, pemanya di Gedung Serbaguna Bagan Api. Nah, setelah acara berhasil diwawancara dulu namanya Bupati Suyatno, dan kantor kepala Kementerian Agama. Nah, ini nanti bahannya, ini hasil wawancaranya. Nah, ini Kemenaknya waktu itu. Nah,
Nah, lalu seperti apa beritanya? Nah, ini salah satu contohnya. Bupati Rohil, nah, itu jadi beritanya seperti itu. Nah, ini teras berita yang pertama ini. Bupati Rohil Suyatno membuka secara resmi bimbingan Manasik Haji 1436 Hijriah atau 2015 Masehi. Bimbingan itu diikuti 317 calon jemaah haji. Materi bimbingan kebijakan pemerintah, ilmu manasi, dan pengetahuan kesehatan. Nah, itu tadi teras beritanya. Nah, kemudian ini tubuh beritanya atau badinya. Nah, ini badinya. Kemudian, nah, ini body beritanya. Pembukaan bimbingan saji, ada mengatakan tempat. Nah, ini jadi beritanya. Nah, ini jadi beritanya. Ini linknya. Nah, kemudian dari wawancara tadi juga bisa kita dapat berita tambahan. Berita tambahan. Nah, ini berita-berita tambahannya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang lain, berita yang lain contohnya, ada acara umpamanya seorang camat berpidato. Nanti kan camat itu berpidato entah kemana-mana nanti seharinya kita ambil transkripnya seperti ini. Nah, ini omongan dia nih, dia bilang masalah pajak baru lah, pajak lama lah, masalah parkir lah. Nah, kemudian ada bupati umpamanya ngomong seperti ini, ada di acara Safari Ramadan umpamanya. Nah, jadi banyaklah kalau seorang pejabat itu berpidato banyak yang diucapkannya. Nah, kemudian beritanya seperti apa? Nah, kita akan cari lead yang menarik. Salah satu yang diomongkan oleh pejabat itu, apa kira-kira yang menariknya? Kalau hanya sekedar seremonialnya saja, ya ambil Bupati Rohil Safari Ramadan di Kecamatan Bagan Sinemba. Nah, itu lead beritanya. Nah, seperti itu. Ini badinya, tubuhnya. Nah, seperti itu buat berita. Kemudian berita lain juga, karena ada tadi masalah bantuan rumah ibadah, banyak masalah yang lain-lain kadang diumumkan oleh pejabat itu bisa jadi berita dengan judul yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak? Ya, lanjut, Pak. Lanjut aja. Nah, Ya, ini materi keempat ini masih ada lagi, tapi kan orang udah azan, kita sholat dulu lah ya. Nanti sambung lagi habis ini. baik. Oh, ya, Pak. Oke. Sholat dulu ya, nanti sambung lagi setelah ini kita sambung lagi. Nanti Jam kita berapa, Pak? ulangi. Sholat asar lah. Kira-kira berapa menit sholat asar? Sholat dulu lah kita kan. Waktu udah Oke, azan. oke, Pak. Siap, Pak. Nanti sambung lagi, join lagi habis ini ya. Oke, oke, Pak. Oke. Nah, ini untuk yang ini baru gabung juga nih. Yang 4 masih belum selesai ya, Pak? Oh, selesainya. Hmm. Bentar, masih ada materi yang Materinya, belum. Pak? Hah? Materinya di-share, Pak. Ya, nanti Bapak. Ini yang ketiga, yang keempat A nih. Dia empat ini ada sampai C, 4A, B, C. Yang B sama C nanti lagi. Bentar lagi habis sholat asar kita gabung lagi ya. Ya, di-share aja dulu, Pak, materinya, Pak. Bisa nanti ada pertanyaan. Oh, gitu. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat sama yang ketiga kan udah, Pak. Ah, Yang yang keempat lagi, Pak. ketiga. Ah, yang ketiga. Oke, selamat bergabung Supianto. Kita nyambung lagi habis ini Supianto ya, sholat asar dulu ya. Nah, habis ini gabung. Nah, aku belum dengar mungkin Supianto. Nah, belum connect audionya. Oke, habis ini kita gabung lagi ya, join lagi. Sholat asar dulu kita. Oke, Assalamualaikum Oke, Pak. Oke, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.